Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Selamat pagi adik-adik, kembali kita bertemu pada pagi hari ini di dalam pelajaran 8 dengan judul Nyanyian Zakaria, diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 80. Saya mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. Terima kasih atas pimpinan Tuhan sepanjang malam tadi. Terima kasih untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih karena kami boleh bersama-sama kembali pada pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan, pengajaran daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar terus, dan juga tolong kami untuk melakukannya dan hidup di dalam menghidupi firman itu. Terima kasih Bapa, kami mau belajar, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, kalau adik-adik mendengar satu lagu, ada lagu yang berjudul Ada Lagu Dalam Hatiku, nyanyian pujian 263. Lagu itu ditulis oleh seorang yang namanya Luther Bridges. Adalah seorang pendeta penginjil metodis yang berasal dari Georgia. Suatu saat dia mengadakan kebangunan rohani selama 2 minggu di Kentucky. Dan kebangunan rohani itu sangat luar biasa. Sehingga kemudian sukacita yang dia rasakan melalui pelayanan itu dia ingin bagikan kepada anak-anak dan istrinya. Tapi ternyata ketika dia akan membagikan berkat itu, dia mendengar berita bahwa istrinya dan ketiga anaknya itu meninggal di dalam satu kebakaran di rumah mertuanya. Adik-adik, sangat sulit sekali untuk menciptakan lagu dan mendengarkan lagu di dalam kesedihan. Tetapi justru ketika kita mendengar lagu di dalam kesedihan itu menjadi kekuatan bagi kita. Nah, pengalaman yang sama juga dapat kita dengarkan melalui pelajaran pada pagi hari ini. Di dalam kitab Mazmur dikatakan, "Ya Allah, dengarlah doaku, berilah telinga kepadaku akan ucapan mulutku." Daud, kalau adik-adik perhatikan di kitab Mazmur, sangat sering menggunakan syair-syair yang mengungkapkan isi hatinya untuk menjadi satu pujian. Nah, hal yang sama juga seperti Luther, seperti Raja Daud,
kita belajar pada pagi hari ini seorang yang namanya Imam Zakaria. Itu kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu bagaimana dia mendengar satu sukacita yang besar dari malaikat Gabriel, dan kemudian bahwa istrinya akan mengandung. Nah, tapi dia tidak percaya sehingga dia jadi bisu. Dan kemudian ketika anaknya lahir, yaitu Yohanes Pembaptis lahir, hukuman Allah itu kemudian dilepaskan sehingga kemudian Zakaria dapat kembali berbicara. Nah, ketika anaknya lahir, itu adalah satu sukacita yang besar. Kemudian dia dipenuhi oleh Roh Kudus dan kemudian dia mulai menulis syair. Lukas 1 ayat 67 sampai 80. Nah, syair-syair itu, syair pertama itu tentang keselamatan di dalam Yesus. Bagaimana Zakaria menceritakan tentang Tuhan Yesus yang merupakan penggenapan janji Allah kepada bangsa Israel. Syair pada bagian kedua berbicara tentang pengalaman pribadi Zakaria menerima janji Allah. Zakaria sangat bersukacita karena ternyata Allah melakukan apa yang sudah dia janjikan. Roh Allah memenuhi Zakaria dan sehingga dia menaikkan pujian kepada Allah yang dituliskan di dalam sebuah syair. Nah, adik-adik, untuk tambahan penjelasan kita akan mendengarkan Pastor Alex. Silakan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan firman Tuhan kali ini adalah dari Lukas 1 ayat 67 sampai 80. Tema yang akan kita renungkan adalah nyanyian Zakaria. Zakaria adalah ayah dari Yohanes Pembaptis, yang dari Lukas 1 kita mengetahui bahwa Zakaria bertemu seorang malaikat Tuhan, yang pada saat pertemuannya dengan malaikat Tuhan itu, malaikat Tuhan menyampaikan pesan dari Tuhan bahwa Zakaria akan memperoleh seorang anak dari istrinya Elisabet, di mana di dalam pertemuan itu sebagaimana disampaikan di Lukas 1 ayat 18 sampai yang ke-20. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Awal dari renungan kita kali ini, yaitu ayat 67, adalah kelanjutan dari ayat yang ke-64. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Tuhan. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya. Di Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari, ayat 67 ini adalah Zakaria, ayah dari anak itu, dikuasai oleh Roh Allah sehingga ia menyampaikan pesan dari Tuhan. Ia berkata, dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa seseorang manusia yang dipenuhi dengan Roh Kudus, versi terjemahan baru, yang dikuasai oleh Roh Allah, versi bahasa Indonesia sehari-hari, pada saat orang ini menyampaikan sesuatu, pada saat orang ini melakukan sesuatu, bukan lagi si manusianya yang menyampaikan atau melakukan sesuatu ini, yang dalam hal ini Zakaria bernubuat. Zakaria menyampaikan pesan dari Tuhan, namun Tuhan sendirilah yang berkarya atas Zakaria melalui Roh Kudusnya, melalui Roh Allah. Jadi apa yang dikatakan, apa yang dinubuatkan, atau apa yang dinyanyikan oleh Zakaria pada saat itu bukanlah atas kehendak
bukanlah atas pikiran dari Zakaria sendiri, namun adalah atas kehendak, atas pikiran dari Tuhan. Demikianlah yang selalu terjadi pada manusia yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan dari Tuhan, yaitu Tuhan berbicara melalui manusia itu dengan kekuatan Roh Kudus-Nya. Tuhan Yesus sendiri menunjukkan hal ini di Matius 16 ayat 16 dan 17. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Bukan Simon Petrus yang menyatakan apa yang ingin diekspresikan oleh Tuhan Allah Bapa yang di surga, melainkan Tuhan sendiri yang menyatakan hal itu melalui Roh Kudus-Nya yang ada di Simon Petrus. Jadi perkataan Simon Petrus itu bukan atas kehendak atau pikiran Petrus, melainkan atas kehendak dan pikiran Tuhan. Dari konteks Alkitab, kita mengetahui Tuhan dapat berkata-kata atau berpesan melalui manusia yang Dia pilih dalam bentuk nubuat, atau dalam bentuk perkataan, atau dalam bentuk nyanyian, atau dalam bentuk perbuatan, yang mana bentuk-bentuk ini merupakan kesaksian, yaitu manusia menyaksikan akan Tuhan. Di dalam konteks nas kita kali ini, kesaksian yang disampaikan oleh Zakaria bentuknya adalah nubuat atau kata-kata yang dapat dimengerti oleh manusia kebanyakan, bukan bahasa roh. Meskipun pada saat itu Zakaria sedang dipenuhi dengan Roh Kudus, sedang dikuasai oleh Roh Allah. Dan yang dikatakan oleh Zakaria ini adalah firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah diketahui oleh anak-anak Tuhan pada hari itu. Dari konteks nas kita kali ini juga kita mengetahui kata-kata yang disampaikan Tuhan melalui Zakaria memuliakan diri Tuhan. Kita juga mengetahui bahwa kata-kata Tuhan yang disampaikan melalui Zakaria isinya memberkati umat Tuhan, seperti kata menolong umatnya, seperti kata membebaskan mereka, seperti kata memberi penyelamat kepada mereka, yang mana kata-kata ini adalah sebagaimana yang disampaikan Tuhan melalui firman Tuhan yang diketahui oleh orang-orang pada saat itu. Hari ini firman Tuhan itu adalah di dalam Alkitab. Kita juga mengetahui dari konteks nas kita bahwa kata-kata Tuhan yang disampaikan Tuhan melalui Zakaria menepati janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Dengan kata lain, kata-kata Tuhan yang disampaikan melalui kesaksian Zakaria akan Tuhan ada di dalam Alkitab. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, poin-poin penting yang kita renungkan dari nas kita kali ini. Termasuk di dalam poin-poin ini adalah Tuhan mempergunakan pengikutnya, termasuk Zakaria pada saat itu, termasuk kita anak Tuhan pada hari ini, untuk menyampaikan pesannya. Dan pesan itu oleh kekuatan Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam Zakaria, yang ada di dalam orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, yaitu kita semua akan keluar dari anak-anak Tuhan itu, dari Zakaria, dari saya, dari Anda,
dalam bentuk kesaksian, yaitu kesaksian akan Tuhan. Kesaksian yang adalah mengenai Tuhan, mengenai karya Tuhan, atau lebih tepatnya mengenai Tuhan Yesus, mengenai karya Tuhan Yesus adalah sesuai dengan firman Tuhan yang pada hari-hari ini adalah sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan Injil. Tersirat di dalam poin-poin ini adalah pada saat seseorang mengaku dia sedang berkata-kata dan kata-katanya datangnya dari Tuhan, lalu kita mendengarkan bahwa kata-kata itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan Alkitab, maka kita dapat katakan saat itu juga bahwa orang ini sedang membuat pengakuan palsu. Dia tidak sedang mengatakan perkataan yang datangnya dari Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan kali ini. Mari kita tutup renungan ini dengan beberapa penerapan. Saya akan memulai penerapan ini dengan menanyakan pertanyaan berikut. Menurut Anda, mana yang disampaikan oleh Alkitab, yang disampaikan oleh nas kita kali ini? Pertama, Zakaria adalah penyembah Tuhan. Artinya, Zakaria adalah seseorang yang percaya pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan Zakaria hidup menurut firman Tuhan dengan sungguh-sungguh sehingga Tuhan memberkati Zakaria. Atau yang kedua, Zakaria diberkati Tuhan yang dalam hal ini dia dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama oleh Tuhan Yohanes, yang dalam hal ini Tuhan melepaskan dia dari kebisuannya sehingga kemudian Zakaria menyembah Tuhan melalui kesaksiannya, melalui nubuat yang dia sampaikan akan Tuhan. Secara sepintas lalu tampaknya yang kedualah yang benar. Tapi kalau kita melihat lebih dalam, di dalam konteks Alkitab, kita mengetahui bahwa yang pertamalah sebetulnya yang lebih mendekati apa yang terjadi pada pengikut Tuhan, anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, yang dalam hal ini memberikan kesaksian akan Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan memberkati orang-orang yang percaya kepadanya dan hidup sungguh-sungguh sesuai dengan firman-Nya. Maksud saya adalah sebagai contoh Zakaria adalah sebagaimana yang disampaikan di Lukas 1 ayat 6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Yang mana ini adalah kehidupan Zakaria. Orang-orang seperti inilah yang diberkati oleh Tuhan. Jadi bukan orang-orang yang di dalam kesehari-harian mereka tidak melakukan perintah Tuhan, tidak sayang pada Tuhan. Kemudian orang-orang termaksud diberkati oleh Tuhan. Baru kemudian orang-orang termaksud ini memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, taat pada Tuhan. Bukan seperti yang ini. Dengan demikian, penerapan pertama kita adalah selalulah hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki sebagai anak-anak Tuhan. Artinya selalulah hidup setiap hari sesuai dengan firman Tuhan. Termasuk di dalam selalulah hidup sesuai dengan firman Tuhan adalah pada saat kita sedang bersuka, pada saat kita sedang berduka, bahkan pada saat penderitaan dan persekusi datang pada kita. Tetaplah hidup sesuai dengan firman Tuhan, yaitu tetaplah menyembah Tuhan dalam hidup
Anda. Karena menyembah Tuhan hanya dapat dilakukan dalam roh dan kebenaran, sebagaimana yang kita lihat dari apa yang terjadi pada Zakaria tadi, yaitu Zakaria dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu Zakaria mendengarkan firman Tuhan dari malaikat Gabriel, yang mana Tuhan Yesus sendiri juga menyampaikan akan hal ini di Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Maka penerapan selanjutnya adalah berdoalah, meminta Roh Kudus membuat Anda percaya pada Tuhan Yesus, sehingga Roh Tuhan, Roh Kudus berada di dalam Anda. Ini kalau Anda belum kenal siapa Tuhan Yesus dan belum menerima Tuhan Yesus. Kalau Anda sudah kenal dan sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka berdoalah dan meminta Roh Kudus untuk membuat Anda selalu disucikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya dari hari ke hari, sehingga Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam Anda tetap terus berkarya, tetap terus memenuhi Anda. Dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa keberadaan Roh Kudus di dalam seseorang bukan berarti orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Masih di dalam konteks perkataan Tuhan Yesus di Yohanes 4 ayat 23 dan 24, penerapan berikutnya adalah berdoalah meminta Roh Kudus membuat Anda membaca, mengerti, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Singkatnya, untuk penerapan ini, bacalah firman Tuhan, bacalah Alkitab, mengertilah Alkitab yang Anda baca itu, dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang Anda baca dari Alkitab itu. Penerapan selanjutnya adalah sebab ibadah yang sejati, sebagaimana disampaikan oleh Rasul Paulus di Roma 12 ayat 1, yaitu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, yaitu Anda harus mempersembahkan tubuh Anda kepada Tuhan, termasuk perkataan Anda, termasuk pikiran Anda, termasuk kesaksian Anda sebagai ibadah Anda yang sejati kepada Tuhan. Maka penerapan itu adalah berdoalah meminta Roh Kudus membuat Anda selalu berkata-kata, selalu bersaksi akan Tuhan. Untuk mudahnya, penerapan ini adalah setiap Anda ada kesempatan untuk berkata-kata tentang Tuhan, berkata-katalah tentang Tuhan. Dan sebagaimana yang kita renungkan di nas kita kali ini, di dalam Anda berkata-kata, bersaksi tentang Tuhan, ingatlah bahwa seperti yang dilakukan oleh Zakaria, kesaksian itu harus memuliakan Tuhan, harus memberkati umat Tuhan, harus menyampaikan apa yang ada di firman Tuhan. Di dalam konteks Zakaria, Zakaria menyampaikan pemenuhan janji Tuhan dalam kehidupan dia dan juga dalam kehidupan umatnya, yaitu umat Israel. Di dalam konteks Zakaria ini, Zakaria mengetahui betul janji Tuhan pada umat Israel melalui kitab Musa dan kitab para nabi. Dan pada saat janji Tuhan itu dipenuhi, seperti yang terjadi sebagaimana disampaikan di nas kita kali ini, yaitu kelahiran Yohanes, dan di dalam konteks Alkitab yaitu kelahiran Mesias, kelahiran Tuhan Yesus, yang kemudian semua itu disampaikan oleh Zakaria melalui kesaksiannya, melalui kata-katanya. Demikian pula lah yang dikehendaki Tuhan pada saat kita memberikan kesaksian akan Tuhan. Ingat, kesaksian ini tidak harus selalu di depan banyak orang. Bisa percakapan antara Anda dengan satu orang lain. Sebagaimana terhadap Zakaria, Tuhan juga memberikan janji-janjinya kepada Anda seperti yang Anda baca di dalam Alkitab. Pada saat Tuhan memenuhi janji
janjinya kepada Anda itu, maka sebagaimana yang dilakukan Zakaria, berkata-katalah, bersaksilah bagaimana Tuhan memenuhi janji-janjinya kepada Anda. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau anak-anak Tuhan seperti kita semua mematuhi firman Tuhan, termasuk penerapan-penerapan ini dengan kekuatan dari Roh Kudus tentunya, saya mengimani Tuhan kita akan dipermuliakan dengan luar biasa. Dan Alkitab menunjukkan kepada kita secara tersurat dan tersirat bahwa anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa pula. Amin. Oke adik-adik, kesimpulan dari pelajaran pada pagi hari ini adalah setiap orang yang telah menerima keselamatan di dalam Yesus itu memiliki tugas untuk mengerjakan keselamatan itu dengan menceritakan Yesus kepada orang lain. Seperti di dalam Matius, Tuhan Yesus memerintahkan setiap murid-muridnya untuk pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, melalui Zakaria, melalui nyanyian pujian Zakaria yang menceritakan tentang keselamatan dengan kelahiran Tuhan Yesus yang merupakan penggenapan Allah yang dijanjikan melalui yang ditulis melalui Nabi Yesaya, kemudian sudah terlaksana, bagaimana kemudian dia menuliskan itu dan kita bisa baca bagaimana penggenapan itu terjadi dan bagaimana Zakaria sangat bersukacita atas itu semua. Nah adik-adik, saya juga berharap melalui pelajaran ini adik-adik dan saya juga mungkin kita tidak bisa membuat satu syair seperti Zakaria, tetapi paling tidak kita bisa menceritakan melalui perbuatan kita, melalui mulut kita, menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Intinya adalah beritakanlah Injil kepada setiap kesempatan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada teman-teman adik-adik sekalian ya. Oke, kita akan berdoa untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini adik-adik, tapi sebelumnya kita akan melihat ayat hafalan pada pagi hari ini diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 23 yang berbunyi, bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Adik-adik, melalui ayat hafalan ini kita diingatkan, kabarkanlah keselamatan itu dari hari demi hari yang kita lewati. Kita akan menutup pelajaran pada pagi hari ini, tapi saya ingatkan persembahan adik-adik untuk tetap memberi persembahan atau mengumpulkannya, dan kemudian di pelajaran terakhir adik-adik bisa mengirimkan sekaligus, atau adik-adik bisa mengirimkan persembahan seketika atau hari ini di nomor ini dengan cara mentransfernya. Oke adik-adik, kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, bagaimana kami bisa melihat bagaimana Zakaria menerima janji Engkau, dan kami percaya bahwa itu juga terjadi kepada kami. Kami berdoa biar Tuhan pakai kami untuk menceritakan berita keselamatan itu kepada orang-orang, atau kepada teman-teman, atau bahkan kepada tetangga, atau kepada siapapun juga yang kami temui. Terima kasih Tuhan, Tuhan berikan keberanian itu bagi kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat beraktivitas. Kita kembali bertemu minggu